Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok teori basis data. Makalah kami di sini adalah membahas mengenai implementasi dan penjelasan konsep basis data pada proyek yang kami kembangkan sendiri pada mata kuliah RPL, yaitu mengenai Smart Warehouse Information Flow. Di sini beranggotakan ada Ahmad Ridho Rifai, ada saya Alhan Hussein, ada Alwan Maulana Firdaus, ada Angga Al Husaini Yowistima, ada Arya Oktavian Hamzah, lalu ada Azalia Fatimadina. Lalu untuk eh, selanjutnya dari bab yang awal itu akan dibahas oleh Azalia. Dipersilakan kepada Azalia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai deskripsi umum apa sih Swift itu. Swift atau Smart Warehouse Information ini sendiri adalah sistem manajemen gudang yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan juga transparansi dari suatu sistem gudang. Nah, metode yang digunakan adalah metode otomasi data gitu. Jadi semuanya akan lebih cepat dan lebih mudah dengan metode ini. Fitur utama Swift ada banyak. Yang pertama ada manajemen data yang efektif. Jadi dengan adanya Swift ini, karena kategorinya udah ditentuin sebelumnya, udah ditentuin dari Swift-nya ini, jadi pencarian dan analisis inventaris akan menjadi lebih mudah. Lalu selanjutnya adalah penyesuaian stok yang mudah dan juga otomatisasi untuk kecepatan dan akurasi. Dengan adanya Swift ini menambah, menghapus, mengubah data barang dan lain sebagainya dilakukan secara otomatis. Jadi akan meminimalisir kesalahan dan juga meminimalisir waktu yang digunakan untuk melakukan menginput barang dan lain sebagainya itu akan lebih cepat dan lebih mudah gitu. Terus yang selanjutnya adalah pelacakan pengiriman yang komprehensif. Dari Swift ini juga menyediakan pelacakan pengiriman yang lengkap, ada nomor pelacakan, tujuan, tanggal pengiriman, pembaruan status secara real time lengkap ada di Swift ini. Juga akan ada notifikasi otomatis untuk milestone pengiriman yang penting. Selanjutnya adalah dokumentasi yang mudah diakses dan juga efisiensi penagihan dengan invoice otomatis. Di Swift ini juga menyediakan suatu fitur untuk membuat laporan PDF dari catatan data, mencakup data inventaris, detail pengiriman, sekaligus invoice. Jadi, ketika udah ada detail pengiriman, Swift akan secara otomatis juga membuat invoice yang akurat dan dapat dicetak dan dapat dibagikan juga secara elektronik. Selanjutnya adalah kontrol stok real time. Tidak akan ada istilah kehabisan stok dan lain sebagainya karena di Swift akan ada pelacakan stok secara real time, jadi memungkinkan user untuk melihat fluktuasi inventaris secara detail, jadi dapat memprediksi kebutuhan stok dengan tepat. Dan yang terakhir adalah keamanan data terjamin dengan kontrol akses berbasis hak istimewa. Kenapa? Karena administrator super dan juga staff itu otoritasnya atau kontrol aksesnya berbeda gitu. Administrator super memiliki otoritas penuh, sementara staf terbatas. Alasannya adalah untuk mencegah modifikasi data yang tidak sah oleh staf. Untuk framework sendiri, kami menggunakan Laravel. Alasannya adalah Laravel ini digunakan sebagai basis utama dalam pengembangannya untuk memudahkan proses development serta mengimplementasikan berbagai fungsi yang disediakan oleh Laravel. Banyak ya fungsi Laravel kayak arsitektur MVC, routing yang fleksibel, Eloquent ORM, Blade Templating Engine, fitur middleware, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan adalah Laragon. Jadi, dalam pengembangan sistem Swift ini, penggunaan Laragon digunakan untuk membuat server website lokal yang berfungsi untuk menjalankan kode PHP untuk mengirimkan data dari form website ke dalam database. Yang selanjutnya adalah kita juga menggunakan Git. Sebenarnya banyak banget fungsi Git, tapi kalau dalam Swift kami ini utamanya adalah untuk kolaborasi tim. Jadi, Git ini untuk mengontrol file-file source code supaya mudah didistribusi ke laman penyimpanan atau juga buat develop secara kolaboratifnya itu lebih mudah gitu dengan adanya Git ini. Udah. Oke. Untuk selanjutnya mengenai demo akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk demo fitur utamanya itu sebenarnya tidak menyeluruh, tapi ada beberapa fitur utama yang akan didemokan langsung di sini. Yang pertama adalah fitur mengenai autentifikasinya. Autentifikasi ini bisa kita bilang itu adalah suatu proses untuk sisi sistem ini ngelakuin pengecekan terhadap suatu akun yang nantinya bakal pengen ngoperasiin sistem lunak tersebut. Jadi kalau misalnya bahasa gampangnya itu adalah
si registernya. Jadi dari registernya ini nanti bakal diautentifikasi oleh sistemnya apakah dia tuh bisa buat ininya, buat masuk ke dalam si sistem ini. Nah, untuk parameter dari autentifikasi sistem buat sign in ini ada tiga, yaitu pertama nama lengkap, yang kedua ada username, selanjutnya ada password dapat dilihat pada gambar 2.2.1. Untuk selanjutnya adalah bagian loginnya. Setelah data yang sebelumnya di sign up itu diautentifikasi, user akan langsung masuk ke laman login, laman sign in-nya. Di sini parameter yang diperlukan itu ada dua, ada username yang sudah didaftarkan tadi dan ada password yang sudah didaftarkan tadi. Jikalau dia berhasil, nanti dia akan langsung masuk ke menu utama. Tapi kalau misalnya autentifikasinya gagal, dia bakal muncul notif atau pop-up kalau ada yang salah dari autentifikasinya. Selanjutnya, jika berhasil, dia akan masuk ke menu utama. Di menu utama ini menampilkan keseluruhan dari fitur-fitur Swift ini. Ada menu utamanya, ada tabel barangnya, ada riwayat barangnya, ada pengiriman barangnya, lalu ada untuk keluar dari akunnya. Data yang ditampilkan dari indeks awalnya itu adalah total stok, lalu ada total barang masuk, total barang keluar, lalu ada informasi dari gudang tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengenai tabel barangnya. Nah, tadi itu kan ada menu utamanya. Nah, di sini ada laman tabel barangnya. Nah, di website Swift ini terdapat fitur lain, yaitu untuk tabel barang. Adapun kegunaan dari tabel barang itu, nanti user atau bisa kita bilang tuh si super admin ini, dia bisa nambahin kategori dan barang yang akan dimasukkan ke si tabel barang ini. Jadi nanti dia bisa nambahin barang apapun melalui si laman tabel barang ini. Ada contohnya di sini diperagakan, misalnya yang di input adalah pisau Pulau Hokkaido dari PT Tatsumasa Okudaima. Dia adalah tajam, stok barangnya ada 100, dengan lokasi barangnya ada di D2. Jika ditambahkan, dia akan langsung masuk ke tabel barangnya. Itu ada masuk di situ setelah di search ya. Lalu ada juga fitur untuk edit barangnya. Edit barang di sini bisa mengedit semua data yang tadi sudah diinputkan. Jadi selain diinputkan, selain di search, kita juga bisa untuk mengedit barangnya. Edit barangnya di sini bisa ngedit mereknya, bisa ngedit stok barangnya, suppliernya, kategori barang, dan juga lokasi barangnya. Selanjutnya adalah untuk kita juga bisa menghapus dari si barang itu. Jadi selain kita bisa create, read, update, kita juga bisa nge-delete dari si datanya itu. Kalau ini adalah di gambar 2.2.8 ini adalah contoh dari hasil dari edit barang yang tadi ada di gambar 2.2.7 di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini akan membahas mengenai fitur utama yaitu riwayat barang. Di website Swift yang kami kembangkan ini juga dia punya fitur berupa halaman. Jadi halaman ini nanti bakalan ada riwayat-riwayat barangnya. Nah, dengan fitur ini tuh nantinya user atau pengguna itu dapat melihat. Jadi perubahan yang terjadi jumlah stok barangnya itu bakal kelihatan secara real time. Jadi fitur ini juga nanti bakalan dirancang untuk mendeteksi pengguna yang melakukan perubahan. Jadi misalnya admin yang ini yang ngelakuin perubahan terhadap stok barang ini nanti bakalan kedetek di sini. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai pengiriman barangnya. Oh sorry, yang atas lagi. Di sini juga nanti dia bakalan bisa cetak invoice-nya. Dari riwayat ini, dari si history barang ini, kita bisa langsung cetak invoice yang bisa langsung kita PDF-in ataupun bisa langsung kita print out. Lanjut, ada di poin 2.2.5, ini adalah pengiriman barang. Selanjutnya adalah fitur yang cukup penting, yaitu pengiriman barang. Jadi nanti fiturnya ini tuh seorang pengguna, user, itu dapat melakukan transaksi pengiriman barang. Transaksi ini nantinya dilakukan di mana pengguna itu harus ngisi formulir yang diperluin supaya pesanan yang dia inputan itu bisa diproses. Jadi kalau misalnya pengguna itu belum ngisi formulirnya, pesanannya itu nggak bakalan bisa diproses. Bisa dilihat ini ada di gambar 2.2.12. Sini adalah contoh dari untuk shipment-nya. Nah, untuk 2.2.13 ini adalah untuk shipment form-nya atau formulirnya. Formulirnya itu berdasarkan merek barang, jumlah barang, nama penerima, nomor telepon penerima, dan juga alamat pengirimannya. Selanjutnya adalah nanti setelah misalnya kita sudah melakukan banyak shipment, kita juga di sini bisa melakukan shipment search. Jadi kita bisa mencari data pengiriman itu berdasarkan namanya bisa, berdasarkan barangnya bisa, pokoknya berdasarkan parameter yang sudah kita tentukan tadi itu bisa. Nah, setelah itu masih ke atas ya. Tadi ada setelah ini kan awalnya itu statusnya pasti akan masih diproses atau dikirim. Itu nanti kita bakalan bisa update prosesnya melalui fitur shipment update proses ini. Jadi nanti kita
bisa ubah, entah itu misalnya awalnya masih diproses, tapi setelah dikirim nanti kita bisa ubah status pengirimannya menjadi langsung dikirim, ataupun bisa diubah menjadi diterima. Oke, lanjut di bawahnya lagi. Ada di sini di gambar 2.2.16, di sini adalah mengenai shipment dari yang tadi udah di-update-nya. Jadi yang tadinya diproses, sekarang udah statusnya dikirim. Selanjutnya adalah poin 2.3, yaitu mengenai relational database. Jadi di sini, sorry, untuk menggambarkan struktur basis data ini dari software yang kita angkat, jadi yaitu Swift yang sudah kita sebutkan di awal, kita menggunakan konsep relational database atau database yang saling berhubungan dalam bentuk PDM. Nah, PDM itu kayak bentuk visualisasinya dari sebuah arsitektur basis data. Sebenarnya kan kalau dijelasin secara detail, arsitektur basis data ini cukup rumit, jadi makanya kenapa kita pakai PDM ini untuk mempermudahnya. Oke, lanjut. Di gambar ini menjelaskan PDM kita secara kurang lebihnya adalah di gambar ini. Kayak misalnya kita bisa lihat, saya akan mungkin jelaskan sedikit aja mengenai PDM ini. Misalnya ada di tabel record di sini dengan PK atau primary key-nya itu record ID, dan FK-nya itu ada barang ID dan kategori ID, dan dengan variabel lainnya ada unit varchar, supplier varchar, stok, proses, tanggal dibuat, dan tanggal diupdate. Itu dia memiliki hubungan ke tabel barang dan juga ke tabel kategori dan juga ke tabel user. Jadi relational database yang dimaksud di sini adalah saat si tabel satu itu saling berhubungan dengan tabel lainnya melalui primary key yang diambil untuk menjadi foreign key-nya di tabel lain. Kayak misalnya di sini ada di tabel barang ini kan primary key-nya itu barang ID. Nah, saat dia harus berhubungan dengan tabel record, dia akan membutuhkan barang ID yang di primary key di tabel barang untuk menjadi foreign key di tabel record. Kayak di sini, foreign key pertama adalah barang underscore ID. Itu menandakan kalau ada hubungan antara tabel barang dan juga tabel record. Oke, untuk selanjutnya, di sini berdasarkan gambar ini ada 7 tabel yang kita pakai dalam database yang kita sedang kembangkan ini. Adapun tabelnya itu tadi ada gudang, ada records, ada user, ada shipment, ada kategoris, ada barang, ada shipment detail. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk contoh dari si tabelnya. Jadi, kalau ini adalah contoh dari tabel kategoris. Jadi, misalnya ada kategori ID 1, kategori ID 2 dengan kategorinya itu adalah pecah belah, yaitu misalnya barang-barang kayak gelas dan gitu-gitunya. Lalu ada kategori minuman, lalu ada tanggal dibuat dan tanggal diupdate-nya. Selanjutnya adalah mengenai baris dan kolom. Di sini, berdasarkan pembahasan pada di gambar tabel 2.3.1 itu, kita bisa tahu kalau baris itu merupakan tupels, sedangkan kolom adalah atribut. Nah, atribut itu dalam basis data itu berperan sebagai indeksnya dan juga karakteristik dari tiap data yang ada. Nah, untuk pembahasan ini kan kita sedang membahas mengenai relasi basis data. Nah, satu atribut itu harusnya bisa memiliki lebih dari satu tabel. Dengan kata lain, atribut yang sama tapi beda tabel. Nah, itu bisa menjadi penghubung atau koneksi. Itu kenapa bisa disebut sebagai relational database. Oke, next. Di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai unique ID. Unique ID itu yang tadi saya sebut itu sebagai primary key. Jadi intinya dari si tabel itu tuh ada di situ, identitasnya dari si tabel itu tuh ada di situ, ada si primary key-nya itu yang nantinya akan menghubungkan dengan tabel lain itu melalui si primary key ini yang akan dijadikan foreign key di tabel lain. Nah, sebenarnya si unique ID ini harus mempunyai value yang berbeda-beda. Nah, contoh dari unique ID yang benar itu ada di tabel 2.3.3. Di sini kan unique ID-nya dapat dilihat yaitu kategori ID itu adalah 1 untuk pecah belah dan 2 untuk minuman. Ini adalah contoh unique ID yang benar. Nah, untuk contoh unique ID yang salah, itu terdapat pada tabel selanjutnya, yaitu di mana kategori ID-nya itu sama-sama satu. Satu untuk pecah belah dan satu untuk minuman. Ini nantinya sistem tuh nggak bakal bisa ngebaca yang mana yang benar gitu loh. Yang mana yang make kategori ID 1, yang mana yang make kategori ID 2-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah akan membahas mengenai foreign key. Di sini foreign key itu seperti yang sudah saya sebut sebelumnya ya. Untuk foreign key itu sebenarnya dia itu adalah identitas.
inti dari sebuah tabel itu adalah si foreign key-nya. Jadi kalau kita pengen menggunakan join, inner join, outer join atau right join, left join di dalam query itu, kita harus menggunakan si foreign key ini sebagai penghubung antar tabelnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mengenai relationship-nya. Nah, sebenarnya relationship ini ada dua. Ada yang pertama itu ada one to one, ada juga one to many. Itu yang intinya. Sebenarnya ada one to one mandatory, ada one to one optional dan lain-lainnya. Masih yang atas ya? Atas. Masih yang atas, atas, atas. Nah, ini. Nah, di sini kalau untuk mandatory dan optional itu sebenarnya artinya kalau optional itu artinya atribut yang menjadi foreign key harus memiliki nilai untuk setiap entitasnya atau baris atau bisa kita bilang itu dalam bahasa informatika itu not null. Sedangkan untuk mandatory artinya atribut yang menjadi foreign key itu harus memiliki nilai untuk setiap entitas atau baris di dalam tabelnya. Nah, untuk selanjutnya mengenai ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah one to one. Nah, dalam studi kasus kami ini terdapat beberapa contoh hubungan atau relasi one to one. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh yang kita gunakan di sini adalah dari tabel barang dan juga tabel shipment details. Di sini dia hubungannya adalah opsional dan juga one to one. Jadi si barang ini punya status opsional dan si shipment details ini punya status mandatory dengan foreign key-nya itu si barang ID. Jadi deskripsinya untuk penjelasannya setiap rincian shipment, setiap shipment details yang dikeluarkan itu wajib memiliki hanya satu barang, hanya satu jenis barang. Jadi setiap shipment details yang keluar itu hanya dari satu barang saja dan setiap barang boleh tidak memiliki informasi tentang shipment-nya. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai one to many. Nah, kalau one to many ini sebenarnya ada banyak contohnya. Nah, bisa dilihat dari tabel di sini, tabel di bawah ini. Di sini kita ambil beberapa contoh kasus saja, kayak misal yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah tabel pertamanya adalah gudang dengan status opsional, dan tabel duanya adalah shipment dengan statusnya itu mandatory. Dengan foreign key-nya itu diambil dari foreign key-nya gudang, yaitu gudang.id atau gtg.id, underscore ID. Nah, ini penjelasan itu adalah setiap shipment wajib memiliki hanya satu informasi tentang gudang. Namun, gudang itu tidak perlu memiliki informasi terhadap shipment. Jadi, bisa dibilang itu shipment yang berketergantungan terhadap gudang. Gudang itu sifatnya opsional, makanya kalau dia nilainya tidak perlu berketergantungan, dia tidak apa-apa. Tapi shipment itu bersifat mandatory, jadi dia harus ada datanya. Untuk contoh yang kedua bisa kita lihat di sini, tabel pertama itu dari tabel users yang bersifat optional, dan tabel kedua itu dari tabel shipment yang bersifat mandatory. Dengan foreign key-nya itu staff underscore ID, diambil dari tabel user. Nah, kalau di sini sama sebenarnya, setiap shipment itu wajib memiliki hanya satu informasi tentang user atau staff, tapi staff boleh untuk tidak melakukan shipment. Oke, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah mengenai data definition language yang akan dibahas oleh Angga Al-Husaini. Untuk Angga dipersilakan. Jadi di sini bagian 2.4 data definition language atau disingkat DDL. Berikut DDL. Jadi di sini DDL itu menggunakan MySQL dari basis data dengan menggunakan perangkat lunak. Yang kami gunakan di dalam studi kasus ini yaitu di sini kita membuat create database if not exist, sweep warehouse dengan menggunakan sweep tentunya. Lalu di sini juga dijelaskan di full description and memakai data sweep pokoknya. Selanjutnya di slide 24.1 di bagian tabel user, di bagian tabel user memiliki primary key yang bernama ID. Fakta dari semua tabel dalam database kami memiliki primary key yang sama, yaitu berjudul ID. Namun bila ID salah satu tabel diperlukan dalam tabel lain, ID dari tiap tabel dikonstasikan menjadi nama yang berbeda supaya tidak terjadi ambiguitas, dan lalu tabel ini proiki karena tidak adanya kolom berkorelasi dengan tabel yang lain. Tabel ini juga di tabel bagian record and shipment detail dengan mengirimkan ID
yang diubah menjadi VK Staff ID untuk menampilkan kolom username dengan menggunakan MySQL untuk membuat tabel user kami menggunakan DDL. Nah, dari sini juga scroll lagi ke atas. Nah, di sini juga di bagian tabel user, di sini ada nama user juga, ID user, password, nama lengkap, nomor telepon, status, create, update, dan lain-lain. Terus selanjutnya di bagian yang kedua ada data type. Masih di tabel user. Selanjutnya ada data type. Nah, di data type juga di sini bagian ID ini begin, terus yang begin di itu bagian biru, yang selanjutnya varchar-nya yang selain itu hijau berarti mungkin datanya benar. Nah, yang merah berarti data si usernya salah dan tidak valid dalam tabel ini. Selanjutnya ada length atau set, bisa disetting dengan sesuai keinginan. Dan unisign, allow, zero fill, default. Terus juga ada comment, collection, dan express. Oke, ke bawah lagi. Langsung di sini ada juga tabel create null. Nah, selanjutnya di bagian sini ada di bagian slide 2.4.2 di tabel kategoris. Di sini juga sama bagian yang tadi. Nah, berdasarkan di tabel ini, kategoris memiliki primary key yang bernama ID, konsep seperti ID, tabel user. Tabel tidak memiliki primary key karena tidak adanya kolom yang berkorelasi dengan tabel yang lain. Scroll lagi lanjut ke bawah. Nah, itu juga di sana ada contohnya juga. Nah, di bagian selanjutnya itu di bagian 2, di slide 2.43 di bagian tabel barang. Selanjutnya di codingan dulu yang saya akan bahas di sini. Nah, di sini di bagian slide 242 di create table if not exist kategoris, terus ID begin unsigned not null auto incitement. Nah, di sini kategori di parsernya ada 255, lalu di karakter setkan collect not null. Dan di bagian akhirnya itu adalah create add, ditambahkan juga null secara default, and ya, bagian akhir itu primary key. Nah, di sini ID user juga bisa dimasukin dan akan bersangkutan gitu. Jadi bagian 24.3 di bagian tabel gudang. Scroll lagi ke bawah. Nah, di sini di bagian codingannya juga. Di sini dijelaskan create notable it not exist bagian gudang. Di sini disebutkan ada ID break unsigned, terus disebutkan juga nama gudang, tipe, alamat, nama pemilik, terus luas gudang yang dalam perpustakaan tersebut atau gudang yang dimiliki, create add, dan update add. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya 244. Mungkin cukup untuk penjelasan mengenai DDL-nya. Sebenarnya konsep dari tiap tabel ini, dari semua tabel ini, sebenarnya kurang lebih sama. Dia di-create dulu, lalu di-insertkan, lalu ditambahkan untuk data yang kita butuhkan apa aja, data type-nya apa aja, length-nya berapa, segala macam. Lalu untuk semuanya itu sebenarnya konsepnya sama. Untuk pembahasan Ya, selanjutnya itu adalah mengenai apa 2.5 dalam Insertion data dummy. insert that into data dummy-nya yang akan dijelaskan oleh Alwan.
Untuk Alwan dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Alhan. Baik, di pembahasan 2.5 yaitu ada insert data dummy. Nah, di sini tuh kelompok kami ngelakuin insert data dummy, di mana ini tuh sebagai uji atau tes dari si software Swift yang kami jadikan studi kasus di pembahasan makalah kali ini. Nah, ada 7 tabel. Konsep insertion itu merupakan salah satu konsep dari DML atau Data Manipulation Language, dan kebetulan kalau untuk pada pembahasan 2.5 ini kita cuman pakai insert. Semua tabelnya tuh konsep insertnya sama. Jadi kita langsung ngebahas di kita ambil contoh di 2.5.1 di tabel insert. Nah, di tabel gimana caranya kita bikin sintak SQL buat nginsert data si tabel insert. Nah, itu yang pertama kita mengetikkan sintak insert into. Itu sebenarnya nggak harus huruf kapital, cuman di sini kita pakai huruf kapital untuk menunjukkan bahwa ini tuh perintah eksekusi dari sistem. Nah, terus insert into itu ada selanjutnya tabel. Nama tabelnya itu users. Nah, si nama tabelnya itu dikasih tanda kutip satu, ditutup pakai tanda kutip satu. Terus setelah itu tuh atribut-atributnya itu ditulis di dalam kurung. Nah, ada atribut yang pertama yaitu ada ID sebagai primary key-nya, ada uname, atribut ketiga password, selanjutnya ada nama lengkap, nama underscore lengkap, yang selanjutnya itu ada nomor telepon, yang selanjutnya ada status, created underscore add, dan yang terakhir itu ada update underscore add. Nah, terus udah atributnya setelah ditulis semua tuh yang tadi udah di dalam kurung, kemudian kita mengetikkan syntax values. Itu juga sama, nggak harus huruf kapital. Dan nah ini selanjutnya tuh gimana caranya kita masukin si value-value yang mau kita input, dengan cara kita tuh masukin value-nya itu di dalam kurung, dan masukinnya tuh berurutan sesuai urutan atribut yang tadi udah ditulis. Misal kita ambil contoh, satu itu yang angka-angka yang warna ungu itu sebagai ID. Nah, terus di sini si value dari atributnya tuh kita ditulis dengan dikutip dari tanda petik satu. Misal kayak redraw, berarti redraw itu buat uname. Nah, itu password tuh itu ditranslate sama sistem dari MySQL-nya. Terus kemudian dari udah password itu ada nama lengkap. Nah, itu Ahmad Ridlo buat atribut nama lengkap. Nomor ada yang 082122941060 itu untuk value dari atribut nomor telepon. Kemudian ada value super admin itu buat status. Itu kemudian ada dua tanggal itu tanggal yang kedua terakhir itu buat created underscore add, dan yang terakhir itu buat nilai atau value dari atribut updated add. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau misal kita mau masukin si atributnya tuh lebih dari satu, berarti kita dikasih setelah tanda kurungnya itu dikasih koma, kemudian bikin tanda kurung baru dan masukin atributnya sesuai mirip tadi contoh yang pertama. Nah, ini karena banyak, dan yang paling penting itu terakhir setelah kita masukin value, nilai atau value-nya tuh kita tutup pakai tanda titik koma. Itu merupakan salah satu cara kita masukin value ke suatu tabel di database. Nah, buat konsepnya kurang lebih sama. Jadi ini bisa dipakai ini konsepnya sama di semua tabel, dan jadi buat contohnya kita ambil satu saja seperti itu. Oke, terima kasih Alwan. Jadi mungkin menambahkan dikit, jadi sebenarnya yang Alwan maksud tadi itu konsep pengisian datanya itu sebenarnya sama untuk semua tabel. Jadi berdasarkan parameter yang adanya aja. Selanjutnya, sini akan dibahas oleh Azalia. Dipersilakan kepada Azalia.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah untuk bagian dari query. Yang pertama ada tabel barang, kategori, dan record. Mengenai tabel barang, kategori, dan record. Yang pertama di sini kita menggunakan query untuk select all data barang with kategori. Nah, jadi query ini adalah memilih dari seluruh tabel barang dan menjoinkan tabel kategori ke dalam tabel barang. Nah, seperti yang ada query di sini, semuanya select, terus udah gitu from barang, barangnya aliasnya B, terus di inner join-kan kategori aliasnya K, terus kategori ID di barang sama dengan kategori ID di kategori, terus udah gitu ditampilkan apa aja yang mau ditampilkan dari tabel kategori, yaitu cuman kategori doang. Kalau misalnya dari kategori barang semuanya, dari tabel barang semuanya ditampilkan gitu. Terus jangan lupa sebelumnya ditambahin alias dari mana tabel tersebut gitu. Kalau misalnya merek, ini kan merek underscore barang, aliasnya diambilnya dari tabel barang, jadi di awalnya ditambahin B titik merek gitu. Coba ke codingannya. Codingannya juga yang untuk source code select all data barang with kategori kurang lebih sama kayak query dari MySQL-nya. Itu tinggal $barang join, terus barang join kategori dari join untuk barang tuh dari kategori, terus kategori ID di barang sama dengan kategori ID di kategori, terus yang ditampilinnya di get, habis itu kategori dipilih semua dari di $kategori, terus dikembalikan yang di return-nya adalah seluruh tabel barang dan juga tabel kategori yang diinginkan, yang udah dijoinin ke barang gitu. Untuk selanjutnya adalah, ini interface-nya. Jadi tampilannya kayak gini untuk tabel barang. Selanjutnya adalah insert data barang. Query untuk insert data barang adalah insert into barang, jadi dia masukin ke tabel barang yang ada di database, apa aja yang ingin dimasukin, yaitu ID, kategori ID, merek, supplier, dan lain sebagainya. Udah gitu, apa aja yang mau dimasukin ke wadah yang ada di database ini, values-nya adalah 2 untuk ID, 1 untuk kategori ID, piring kaca melamin untuk merek, dan lain sebagainya gitu. Dimasukin ke database yang ada untuk tabel barang. Untuk codingannya juga kurang lebih sama kayak query-nya. Langsung scroll aja ke, nah jadi interface-nya kayak gini, tambah data barang, langsung merek barangnya apa, supplier barangnya apa, seperti itu akan langsung ke input di database yang udah disediakan untuk Swift ini. Yang selanjutnya adalah insert data kategori. Insert data kategori kurang lebih sama aja kayak barang, tapi untuk kategori sendiri nanti user ditanyanya cuma jenis kategorinya doang. Untuk created add, update add itu bakal secara otomatis ke input ke database yang udah ada gitu, yang udah tersedia di Swift gitu. Udah. Untuk selanjutnya, tadi kan mengenai insertnya, sekarang akan dilanjutkan oleh Arya. Untuk Arya dipersilakan. Ya, sekarang untuk update barang ya, update data barang. Tujuan dari query update barang itu untuk mengubah nilai atau value yang pada atribut yang sudah ada pada tuple atau tabel barang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka kita dapat eksekusi sintaks atau kode berikut ya, SQL-nya mungkin ini. Update barang, set merek, ini set merek, diganti jadi piring cantik sunlight yang dimana ID-nya itu 1. Nah, ini untuk back-end-nya. Nah, nanti langsung di database-nya akan muncul seperti ini untuk memberitahu bahwa telah diupdate berikut. Nah, ini kayak tadi. Berikutnya, delete data barang. Tujuan dari query ini adalah untuk menghapus salah satu tuple pada tabel barang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kita pakai query lagi dari MySQL. Kayak gini query-nya. Delete from barang, delete dari tabel barang yang dimana ID-nya adalah 50. Nah, ini untuk back-end-nya. Nanti kalau sudah dijalankan, nanti perintahnya nanti akan muncul seperti ini. Nanti ditanya apakah yakin akan menghapus dari barang yang dimasukkan di query tadi. Nanti kita pilih hapus atau cancel. Nah, nanti kalau udah hapus nanti berkurang. Nanti di historinya akan terlihat berkurang berapa. Berikutnya search data barang.
atau select order by. Tujuan dari query ini adalah memudahkan pengguna dalam mencari barang yang diinginkan menggunakan query, di mana memiliki fungsi automatic search untuk menampilkan data secara instan saat user menginputkan karakter yang sesuai. Nah, ini kita contohnya ini query-nya select semua data dari barang B di mana mereknya mengandung kata piring. Ini untuk backend-nya, nanti di database akan keluar seperti ini. Ini contohnya piring cantik sunlight, piring kaca melamin. Ini 2.6.1.7. Select all data records, join tabel barang, join tabel kategori. Tujuan dari query ini adalah untuk menampilkan atribut-atribut dari tabel barang, tabel kategori, dan tabel records setiap barang yang ada. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka kita dapat eksekusi sintaks atau kode MySQL seperti di bawah ini. Select ini merek dari mana? Barang B ini tabel barang kita alias menjadi B. Select merek sebagai merek barang, kategori dari tabel kategoris sebagai kategori, username dari tabel records sebagai username aksi, stok dari record sebagai stok terubah, proses dari record sebagai proses, updated dari record sebagai terakhir diubah. Ini di join kategori K, jadi kategori K on, jadi kategori ID dari record akan disamakan dengan ID dari tabel kategori. Ini untuk backend-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Ahmad Ridho Rifai, dipersilakan. Selanjutnya di sini terlihat juga sebagai menjelaskan label barang, kategori, dan records. Nah, di sini 26.1.1 menjelaskan tentang gimana Itu aku bejir. Salah Jel, aduh. Enggak, Salah. Benar kan? Aku. Benar. Ayo, bingung. 26. Nah, atas. Oh, iya benar. Titik 2 sampai titik 4 dia. Nah, Langsung bawah. Nah, itu tuh. Nah, itu Rido. Bawah. Oke, Oh iya benar. udah. Oke, selanjutnya Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ridho Rifai, dipersilakan. Selanjutnya setelah kita melihat tabel barang dan record, kita lanjut ke tabel shipment dan shipment details. Di mana tabel shipment dan shipment details ini berfungsi sebagai tabel untuk melacak seberapa banyak pengiriman yang dilakukan oleh program Swift. Nah, di sini gimana cara melihat semua data dari shipment, yaitu menggunakan select all, dan kita menggunakan join sebanyak 4 kali, yang berarti kita menggabungkan 5 tabel dalam satu tabel sekaligus. Nah, di sini juga terlihat bagaimana query biasanya dan bagaimana pengimplementasiannya di dalam kode Swift itu sendiri dengan menggunakan kode Laravel. Bisa dilihat. Nah, seperti hasilnya sebenarnya sama dengan yang ada di Debitor dan juga di Swift-nya. Nah, selanjutnya langsung aja ke bagaimana cara meng-select all dari data shipment details. Nah, di mana shipment details ini berfungsi sebagai penghubung dari shipment order dan detail-detail pengirimannya. Nah, di sini select all-nya sama seperti shipment, yaitu menggabungkan antara 4 tabel menjadi antara 5 tabel menjadi satu tabel dengan menggunakan inner join. Nah, seperti ini dari query-nya, dan selanjutnya implementasinya dalam program Swift itu sendiri. Untuk tampilannya sama seperti yang di Weaver dan juga di Swift-nya itu sendiri. Selanjutnya ada insert data shipment, di mana insert data shipment itu berfungsi untuk memasukkan data dari pengiriman, di mana analisis data berarti membuat baris baru pada table shipment, dan juga shipment details secara sekaligus, di mana dalam table shipment kita membuat invoice ID-nya
Dan juga dalam shipment details kita menaruh detail-detail apa saja dari pengiriman yang sesuai dengan invoice yang ada di shipment itu sendiri. Ini dari query-nya, dan begini pengimplementasiannya dalam program Swift. Nah, di situ terlihat juga ada auto invoice. Ada auto invoice di atas. Ada auto invoice generator untuk membuat invoice dengan menggunakan string INF dan 0001. Lanjut aja. Seperti itu tampilannya, dan tampilannya akan bakal sama seperti data yang ada di Swift. Nah, selanjutnya langsung saja ke update data shipment details, yang dimana update data shipment details ini sengaja hanya dapat mengubah dari statusnya saja, dikarenakan data yang sudah dikirim itu tidak dapat diubah secara suka-suka, dan kita hanya bisa mengubah dari statusnya saja, mulai dari proses, dikirim, dan selesai. Ini bagaimana implementasinya seperti itu. Dan ini update sukses dari The Beaver itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.